teman-teman adik sekalian, jumpa lagi di Ibadah Kingdom Generation hari ini bersama saya Kak Laila dan Kak Rosi. apa kabar Kak Rosi? Puji Tuhan baik Kak Lela. Wah. Bagaimana dengan Kak Lela? Puji Tuhan baik, kita berjumpa lagi nih Kak Rosi ya. Nah teman-teman yang adik kita akan membahas satu tema yang menarik nih Kak Rosi. Temanya apa nih Kak Rosi? Bergaul erat dengan Tuhan. Wih mantap. Nah, kita akan membuka Alkitab kita, Kejadian 6 ayat 9 sampai 22. Teman-teman, adik-adik juga yang ada di rumah, kita sama-sama membaca firman Tuhan ya. Karena ayatnya panjang sekali, nanti Kak Lela baca ayat yang ke-9 dan Kak Rosi baca ayat yang ke-22. Tapi seharusnya kita harus membaca mulai dari ayat 9 sampai 22. Oke, demikianlah firman Tuhan, Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, ayat yang ke-22, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, teman-teman yang dikasih Tuhan, di dalam Alkitab kita menjumpai ada beberapa orang yang hidup bergaul karib dengan Tuhan, yaitu Set, Enos, Henok, dan Nuh. Oleh sebab itu, hari ini kita mau belajar dari tokoh Nuh. Nah, kita sebagai anak-anak sekolah minggu, remaja, sebagai kita harus mencontoh mereka, kita harus menteladanin mereka karena mereka mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Nah, kita akan melihat Nuh ini dia mempunyai 3. Kenapa kita harus menjadi teladani Nuh? Yang pertama, karena pribadinya saleh. Di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-9. Ya. Nanti tolong Ibu Lela baca kembali. Demikianlah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, di sini dibilang Nuh itu adalah tidak bercela. Dia berarti orangnya saleh. Saleh itu artinya baik hati, suka menolong, jujur, suci, hormat kepada semua orang, patuh terhadap orang tua, dan taat kepada firman Tuhan. Nuh dinyatakan sebagai orang yang benar di tengah-tengah orang yang bejat, orang yang berdosa. Nah, luar biasa sekali. Dia di sini di ayat 19 ayat 9 itu dikatakan Nuh itu hidup bergaul karib dengan Allah. Nuh itu dikatakan dia seorang yang benar. Benar artinya hidup dalam iman kepada Tuhan. Di dalam Roma 1 ayat yang ke-17. Nanti Kak Lela baca ya. Ya. Demikianlah firman Tuhan, Roma 1 ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, pertanyaannya nih Kak Rosi, kenapa Nuh itu dianggap sebagai orang benar di antara umat-umat yang kehidupannya bejat pada zamannya? Karena kan kalau misalnya orang benar itu berarti dia hidupnya penuh iman kepada Tuhan. Kenapa tuh, Kak Rosi? Karena Nuh itu mempunyai hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Jadi kita juga sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita bukan cukup hanya percaya aja, tapi kita juga harus mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Mempunyai satu hubungan yang dekat, yang erat dengan Tuhan. Kalau contohnya seperti perangko. Kalau perangko itu kan kalau ditempel dia itu kira-kira masih bisa dilepas enggak? Enggak.
nggak bisa. Kalau dilepas pasti Harus pakai air gitu tetap itu. aja akan rusak ya. Ya, betul. Dia selalu menempel. Demikian juga dengan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus selalu mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Kita harus mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Sama seperti perangko tadi. Kita sebagai anak sekolah minggu, kita sebagai pemuda remaja, kita harus melihat Nuh ini, karena dia adalah orang yang intim dengan Tuhan, orang yang mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Sekalipun Nuh itu berada di tengah-tengah orang yang bejat, orang yang berdosa, orang yang tidak percaya akan Tuhan, tetapi Nuh itu mempunyai pribadi yang saleh, yang punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai pemuda remaja? Kita juga sebagai orang yang percaya, kita harus mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Nah, itu yang pertama tadi. Yang kedua, apa sih alasan kita harus mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan itu? Yang pertama tadi, saleh pribadinya. Yang kedua, berarti kita harus bergaul erat dengan Tuhan. Coba kita kembali buka di Kejadian 6 ayat yang ke-9. Nanti tolong Kak Lela bacakan kembali. Yang ayat 9b ya. Iya. Nah, Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, di situ dikatakan Nuh itu bergaul dengan Allah. Nah, kita juga sebagai anak sekolah minggu, pemuda remaja, bahkan kita semua orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus selalu bergaul erat dengan Tuhan. Bergaul itu apa sih? Bergaul itu artinya hidup berteman, berkawan akrab. Nah, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus berteman dengan Tuhan, kita harus berkawan akrab dengan Tuhan. Nah, kalau kita ingin bergaul lebih dekat lagi dengan Tuhan, kita harus selalu mempunyai komunikasi yang intim dengan Tuhan. Nah, adik-adik, apakah kita kawan-kawan mau mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan? Nah, itu berarti caranya gimana tuh, Kak Rosi? Kasih contoh bagaimana cara Nuh dia bisa dibilang bergaul erat dengan Tuhan. Karena Nuh itu mempunyai komunikasi dengan Tuhan, Kak Lela. Dia mempunyai komunikasi dengan Tuhan itu bukan hanya sekedar berkomunikasi aja. Contohnya kita di rumah. Ya. Kita kan punya orang tua, ibu, bapak, kakak, adik. Kalau kita di rumah itu diam-diam aja, nggak ada komunikasi, gimana? Bisu. Bisu ya, pokoknya jadi nggak ada kedekatan ya. Iya. Kalau kita selalu sering berkomunikasi, berarti kita mengenal ya dengan baik ya. Demikian juga dengan kita. Terus untuk kita bergaul erat dengan Tuhan itu harus ada pujian penyembahan. Iya, betul, Nah, betul. Di rumah kira-kira Kak Lela ada nggak waktu untuk memuji, menyembah Tuhan? Biasanya sih kita kalau misalnya ibadah keluarga itu biasa sebelum baca firman nyanyi dulu tuh. Kak Rosi, iya, puji-pujian, kita nyanyi dulu puji-pujian baru masuk firman. Biasanya seperti itu sih. Iya betul, harus seperti itu, dan kita juga harus meluangkan waktu. Kalau kita mau berhubungan erat dengan Tuhan, mempunyai komunikasi yang baik dengan Tuhan, kita harus meluangkan waktu. Bukan berarti kita sisa-sisa waktu kita itu kita berikan kepada Tuhan. Kalau gimana kita mau berhubungan erat dengan Tuhan kalau kita cuma hanya memberikan sisa-sisa waktu buat Tuhan? Iya, betul. Kita harus memberikan waktu, memprioritaskan waktu kita buat Tuhan. Ya, memang karena kehidupan kita nih sekarang, apalagi anak-anak sekolah minggu sekarang kan, Kak Rosi, mereka pergi pagi, pulang siang, udah capek di sekolah belajar mungkin sekitar 5-6 mata pelajaran, sampai rumah udah capek, udah waktunya meluangkan waktu untuk baca firman tuh kayaknya susah sekali. Jadi memang harus fokus ya, jadi jangan cuman fokus sama pelajaran di rumah, tapi juga dia harus meluangkan waktu untuk pelajaran membaca Alkitab
ya berdoa, baca firman ya Kak Iya, Rosi ya. betul. Kalau kita orang yang percaya, mempunyai hidup yang bergaul karib dengan Tuhan, benar kita harus meluangkan waktu. Sekalipun mungkin kita capek, Iya. sekalipun mungkin kita berpikir waktunya nggak ada, tapi kita sebagai orang yang mau bergaul karib dengan Tuhan, kita harus meluangkan waktu. Iya, betul, Kalau Kak kita Rosi. tidak meluangkan waktu, kapan lagi? Iya, iya, betul, betul. Kita harus berusaha meluangkan waktu, sekalipun kita capek, mungkin kita ngantuk-ngantuk, tapi kita harus tetap mempunyai komunikasi dengan Tuhan. Iya. Harus jadi prioritas juga ya berarti Kak Rosi ya. Jangan Iya. cuma prioritas pada kehidupan hari-hari rutinitas, tapi juga prioritaskan untuk baca firman ya. Iya, betul sekali. Kalila, apalagi sih kira-kira alasan apa kenapa kita sebagai anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan? Yang pertama tadi kan saleh ya, Iya. Kak Rosi. Yang kedua kita mempunyai hubungan yang intim. Nah, yang ketiga itu kita harus taat. Iya, betul Taat sekali ya. pada firman Tuhan. Taat. Nah, ini ayatnya ada di Kejadian 6 ayat 22 nih. Kakak bacakan ya. Nah, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Jadi taat itu artinya patuh, tidak melenceng ke kanan dan ke kiri. Jadi pada perintah Tuhan tuh kita harus selalu taat. Jadi contohnya taat kepada firman tuh sebenarnya kan Nuh itu waktu itu karena dia bergaul akrab sama Tuhan itu ya tadi Kak Rosi. Jadi Tuhan kasih tahu nih ke Nuh ini akan datang air bah. Jadi Nuh karena pergaulan erat dengan Tuhan, dia dikasih tahu akan ada air bah. Lalu dikasih tahu juga sama Tuhan, kamu harus bangun bahtera di atas gunung. Atas gunung. Nah, itu dia tuh. Jadi bahtera itu kan kayak semacam perahu kan gitu Kak Rosi. Harusnya di tepi laut dong ya, harusnya Tuhan suruh ya. Tapi Iya. kenapa di atas gunung ya? Nah, itu dia. Karena mau ketaatannya Nuh, dia tuh nggak nanya-nanya nih. Mungkin sebenarnya dalam hatinya bertanya kali ya, tapi karena ini perintah Tuhan dia nggak berarti tanya-tanya. Jadi dan Tuhan itu dia kasih tahu exactly-nya nih. Misalnya kayunya dari apa, ukurannya berapa, lebar panjangnya berapa. Dan yang dahsyatnya lagi, Nuh itu dia tidak peduli sama masyarakat sekitarnya, karena kan seperti tadi kan bangun bahtera kok di atas gunung. Berarti orang-orang ngejek dia dong. Benar sekali tuh. Jadi kan kayak kita kan secara pemikiran manusia Masa sih bikin bangun bahtera di atas cara gunung? nuruninnya ke bawah gimana Iya, coba? Orang air kan di bawah. Mungkin orang-orang bilang dia itu orang gila kali ya. Iya, saya rasa sih begitu Kak. Jadi maksudnya, tapi Nuh nggak peduli karena dia strict, taat, nggak melenceng ke kiri ke kanan. Kalau misalnya dia melenceng, dia pasti iya juga ya. Kalau menurut orang-orang itu begini, kalau menurut orang-orang itu begitu. Tapi dia taat, jadi tidak melenceng ke kiri dan ke kanan. Nah, setelah itu Kak Rosi tahu nggak berapa lama bikin bahteranya itu? 400 tahun kali. Luar biasa banget. Ya, 400 tahun, bayangin. Nah, umur kita aja paling umur manusia sekarang paling di dalam firman Tuhan katakan 70 sampai 80. 80. Berarti kan udah beda Kak umur zamannya Nuh dengan zaman kita. Iya, Tapi betul. kita sebagai orang yang percaya mulai dari sekarang kita harus taat, mulai dari kita anak sekolah minggu, kita harus taat juga sama orang tua kita kali Iya, ya. betul. Nah, gimana kita bilang kita taat sama Tuhan yang tidak kelihatan, sama orang tua kita juga nggak kelihatan, yang orang tua juga yang kelihatan nggak taat ya? Iya, kadang-kadang justru kalau Nuh kan mungkin diperintah Tuhan membuat bahtera yang susah ya. Nah, contohnya kalau misalnya taat sama orang tua. Sebenarnya sih orang tua kan kasih tahu kepada anak-anaknya kan pasti hal yang baik ya. Iya, Misalnya betul nih, lah.
Soal contoh kecil aja, pulang sekolah, tolong dong ditaruh tasnya di tempatnya, sepatu di raknya, jangan lupa bereskan buku, hal yang kecil. Nah, kalau misalnya anak-anak itu nggak taat, akibatnya nih misalnya, besok pasti terburu-buru. Ya entah bukunya ditaruh di mana, ketinggalan, sepatunya, kaos kakinya kemana, tasnya yang tadi ditaruh di sini kok pindah. Nah, jadi maksudnya hal-hal yang kecil yang seharusnya anak-anak tuh taat gitu, tapi karena tidak dilakukan tuh ada imbasnya, ada dampaknya. Itu untuk hal-hal yang kecil ya. Iya. Kak Rosi juga sering lihat yang seperti itu, anaknya pulang sekolah masih bajunya nempel, Seragamnya masih pakai. Seragamnya masih dipakai, bukannya ganti baju dulu, Iya, langsung yang Bener dipegang apa? Handphone. Betul. Nah, saya bisa ngelihat itu loh, dikasih tahu mamanya nih, kamu makan dulu, entar. Jawabannya selalu entar. Nanti gitu ya. Entar. Terus apa lagi? Kamu kerjain PR-mu, entar. Kadang bisa lo berjam-jam pegang handphone, nggak tahu apa yang dilihatin di handphone. Ada yang lebih menarik berarti kayaknya. Nah, berarti firman Tuhan kurang menarik ya Bu Lela? Iya, betul. Makanya mereka lebih tertarik, padahal sebenarnya harusnya taatnya kepada firman Tuhan. Iya ya. Benar ya? Nah, kalau kita sebagai orang yang melekat dengan Tuhan, berhubungan erat dengan Tuhan, kita harusnya taat ya. Iya. Tapi di luar sana saya lihat masih banyak anak-anak remaja, anak-anak sekolah minggu yang tidak taat kepada orang tuanya, apalagi terlebih-lebih kepada Tuhan. Iya. Padahal kalau kita lihat juga banyak contoh-contoh tokoh Alkitab yang sangat taat loh Kak. Siapa aja tuh, Kak Rosi? Di Alkitab. Iya. Contohnya Abraham. Wih, Abraham iya, itu betul, kan, betul. tahu nggak Kak ceritanya? Abraham itu kan dia udah umur berapa gitu, udah tua, tapi dia belum punya anak. Iya, udah umur 90 lebih. Ya, habis itu Tuhan kasih dia anak, tapi Tuhan bilang lagi suruh dikorbankan anaknya. Coba Iya. kita melihat. Tapi Abraham rela loh menyerahkan Abrahamnya. Kenapa dia? Karena dia orang yang taat sama Iya. Tuhan. Seharusnya juga kita sebagai anak sekolah minggu, teman-teman remaja juga kita harus taat. Jangan sampai nanti kita ikut-ikutan yang ada di luar ya. Contohnya seperti itu banyak tuh saya lihat, ada tuh Kak ikut-ikutan tawuran tuh. Wah, tuh bahaya tuh. Nah, tawuran sampai dia itu ada yang kena kecelakaan. Dia ditebas. Wih, Sampai ngeri banget. pokoknya dia itu ditebas. Kepalanya bocor. Biasa Coba. pakai samurai itu berarti ya? Iya, Kan- karena padahal orang tuanya udah bilang kamu jangan pergi kemana-mana. Dia pergi ikut tawuran, nggak pulang-pulang. Dicariin ternyata dia udah ikut tawuran, terus kepalanya udah bocor. Berarti orang tua cari kemana-mana, anaknya dipikir pergi sekolah, ditungguin nggak pulang sekolah, ternyata ditemukan di rumah sakit. Nah, ternyata rumah sakit juga nggak mau loh sekarang membayarin yang tawuran, anak-anak yang tawuran. Masa? Yang- Maksudnya kan jadi kalau misalnya anak-anak ikut tawuran itu kan kayak tadi Kak Rosi cerita tuh, maksudnya dia terluka karena benda tajam, pas dibawa ke rumah sakit. Nggak bisa pakai BPJS. Oh, yang benar. Iya, karena itu dianggap kriminal. Oh, nah itu dia tuh yang tadi dibilang tuh, tidak taat sama perintah orang tua. Mereka anak-anak jadi nggak ngerti dampaknya seperti apa. Dia pikir ya udahlah ikut temennya, daripada padahal mamanya mungkin papanya bilang pulang sekolah langsung pulang ya, karena dia tidak taat akhirnya kena dampaknya. Iya. Nah itu info yang bagus tuh Kak Rosi. Jadi kalau misalnya adik-adik teman-teman harus ingat, kalau misalnya ada yang ajak tawuran apa segala macam, sampai terjadi kecelakaan, terluka, cedera, dibawa ke rumah sakit, misalnya papa mama saat ini punya BPJS, tapi itu nggak di cover loh. Iya, Gila ya? benar. Karena Berarti kalau- dianggap itu kriminal. Kalau pas papa mamanya punya uang, kalau Nah. enggak, ya, yang rugi siapa? kita Kita juga sendiri. Orang tua, anak sendiri udah terluka, oh gimana lagi? Iya, nggak bisa sekolah, Nggak bisa ketinggalan sekolah. ketinggalan pelajaran. Iya.
Iya. Nah, Jadi memang harus dipikirkan sebenarnya yang kata-kata taat sama perintah Tuhan, apalagi yang kelihatan sehari-hari itu perintah orang tua kepada anaknya, ya emang harus benar-benar diikuti ya berarti Kak Rosi ya. Kita nggak tahu nih dampak belakangnya, jadi harus berpikir ulang tuh sebenarnya. Kalau misalnya ada perintah dari orang tua yang tidak ditaati, jadi pelajaran ya buat adik-adik teman-teman semua ya berarti Kak Rosi ya. ya kita juga lihat dari Nuh itu, karena dia taat kepada Tuhan, akhirnya dia mendapat upah tuh. Iya benar-benar. Waktu air bah itu datang, dia diselamatkan dan seluruh keluarganya. Cuman keluarganya dia loh. Iya. Selainnya orang-orang yang tadi mengejek itu mati semua. Jadi Biasa. yang ngejekin dia, yang ngatain dia tadi gila, mungkin dipikir ini orang kok jadi ini sendiri yang dibilang orang benar di antara sejamannya itu ya. Berarti Iya. ya. Jadi maksudnya upah dari yang tadi kan, yang pertama Hidup kita belajar saleh. dari Nuh ya. Mm-mm. Yang pertama dia hidup saleh, yang kedua dia bergaul erat sama Tuhan, yang ketiga dia taat sama firman Tuhan, upahnya diselamatkan. Jadi Tuhan udah kasih tahu akan ada air bah, dia memang Nuh hidup saleh, dia bergaul erat sama Tuhan dan dia taat apa yang diperintahkan Tuhan kepada dia, akhirnya upahnya diselamatkan Nuh dan sekeluarganya. Jadi itu pelajaran yang penting ya Kak Rosi ya untuk tema kita hari ini. Terima kasih loh Kak Rosi, jadi banyak masukan ya buat teman-teman adik-adik semua kita di sekolah minggu. Kita tutup dalam doa ya Kak Rosi. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu hari ini. Kami belajar dari Nuh bagaimana dia hidup di zamannya di antara orang-orang yang tidak berkenan di mata Tuhan, tapi Nuh tetap taat kepadamu Tuhan Yesus. Dia lakukan semua perintahnya, agar Kau berikan hikmat kepada kami semua Tuhan Yesus, agar kami dapat meladani pelajaran tentang hidup Nuh Tuhan Yesus, apalagi di zaman akhir seperti ini Tuhan Yesus, agar kami tidak terlena, agar kami dapat menggunakan semua waktu kami untuk prioritas akan kedatangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Apabila Kau datang kedua kali, angkat kami bersama-sama Kau permai menyongsong Kau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi. Kembali.